Teater Provokasi, sketsa pelajaran kehidupan untuk Indonesia. Episode kali ini mempersembahkan Laron, karya Pri GS. Di sebuah kursi goyang, Laron sepuh terbaring dengan payah menunggu mati. Dia hanya ditunggui oleh Laron bujang, abdi setianya. Mereka hidup seperti dalam ruang kaca. Sementara di luaran sana, terdapat aneka Laron murid yang bebas memandang dan berkomentar secara leluasa tanpa Laron sepuh mengetahui. Sementara di ujung lainnya, ada Laron mursyid yang tengah duduk bersila dengan tenang. Sudah mati. Shh, jangan mati, meninggal, Wafat. Mangkat. Shh, tewas. Laron-laron murid ribut tidak karuan. Mereka mempertahankan argumennya masing-masing. Dan akhirnya, mereka mengadu ke Laron mursyid. Wahai mursyid, bagaimana ini? Hanya untuk menyebut kata mati saja, laron-laron murid ini sudah berselisih paham. Iya, wahai mursyid. Kenapa kita murid satu mursyid saja sudah begini gampang berselisih paham? Lalu bagaimana dengan para murid yang lain ya mursyid? Bagaimana pula dengan perbedaan para mursyid? Jangan biarkan kami dikacaukan oleh perbedaan ya mursyid. Padahal dimanapun kan tidak ada mursyid yang tidak mengajarkan kebenaran. Padahal kebenaran itu kan satu. Lah kok setelah sampai di bawah jadi bermacam-macam? Ini gimana sih, bikin bingung? Mosok kebenaran saja dikorupsi. Kebenaran itu kan bukan proyek jembatan di provinsi sebelah, duhai mursyid. Sekali lagi, kami minta ketegasan ya mursyid. Bagaimana kami harus menyebut kata mati untuk Laron sepuh yang sudah terkulai di sebelah ini? Apakah dia mati, meninggal, wafat, mangkat, tewas, atau bablas? Atau modar? Kami minta pencerahan ya mursyid. Tunjukkan kami sebutan yang hak. Semua sebutan adalah hak. Semua anggapan adalah benar. Semua perbedaan adalah kesamaan. Semua kesamaan adalah perbedaan. Maka yang satu adalah banyak, dan yang banyak adalah satu. Mursyid, bingung meneh iki. Bingung meneh. Bedo iki. Sek, kata-kata mursyid itu, Mbok jangan bingung gitu sih. Iya, makanya yang jelas. Gunanya mursyid kan menjelaskan yang ruwet jadi gampang. Bukan malah memperruwet barang ruwet. Wis Ben, nanti kalau giliran saya sudah jadi mursyid, saya mau balas dendam. Murid-murid tak gawe dan kabeh. Saudara-saudara, kebenaran itu satu. Satu, tapi tidak sendiri. Sendiri, tapi rame sekali. Rame sekali, tapi sangat sepi. Jadi, yo Ben, mumet sekalian.
serempak berlari dan bersimpuh kembali di hadapan Larun Mursyid. Ampun ya Mursyid, kami tidak sedang berburuk sangka, tidak sedang suuzon. Kami hanya ingin mengoptimalkan logika agar terhindar dari taklid buta. Itu aja. Soalnya hidup ini cuma sekali, C. Salah milih mursyid, neraka taruhannya. Lah makanya kami tidak segan-segan bertanya sepanjang kami masih dahaga. Kami juga tidak segan-segan berbuat keliru sepanjang dalam rangka mabuk kebenaran yang satu. Kalau mursyid bisa menguji murid, murid juga boleh kan menguji mursyid. Jadi sama-sama. Kalau salah tinggal nyuwun ngapura. Wahai Mursyid, maafkan kenakalan para murid ini. Tapi fakta ini tetap saja membingungkan kami. Kami butuh pencerahan. Jiwa kami gelap gulita. Iman kami naik turun di rongrong godaan dan cobaan. Hanya untuk mencari istilah mati saja, kami begitu bingungnya. Mati, apapun sebutannya, adalah mati adanya. Maka biarkan kematian menerangkan dirinya. Biarkan kematian mencari identitasnya sendiri. Biarkan kematian mencari kehormatannya sendiri. Agak mudeng, meskipun agak bingung. Gini aja, pura-pura mudeng aja. Lah ya bingung belakangan. Gak bisa. Soalnya kita kan harus segera menentukan sebutan kematian yang pas untuk Bapak Laron Sepuh. Biar objektif. Benar, agar kita bisa menempatkan diri. Masa 5 kepala memiliki 5 sebutan? Lalu, yang mana yang harus kita pakai? Hanya mursyid yang bisa menjelaskannya. Kenapa pula 5 kepala harus satu suara? Kalau 5 kepala punya 5 mulut dan 5 pikiran. Biarkan mulut bicara menurut kehendaknya dan pikiran berpikir menurut keinginannya. Begini ini loh mesti gaya mursyid. Puitisnya ya puitis, tapi mbok sing tas-tes gitu loh. Jadi jelas yang terpakai yang mana. Wes, jelas ke wae bener piye. Murid tinggal nurut. Ngono. Kenapa harus menuntut kejelasan dari sesuatu yang kejelasannya malah ditentukan oleh ketidakjelasannya? Oh, ngono toh. Oh, emang kamu ngerti? Lah, apa kalau sudah ya berarti ngerti. Kematian bisa ditatap dari 8 penjuru mata angin. Setiap penjuru memiliki ribuan cabang titik pandang. Setiap titik pandang terdiri dari jutaan sebutan. Jadi, kenapa hanya dengan bekal 5 kepala ada manusia telah merasa cukup mewakili sebutan kematian? Waduh, pecah dasku. Tinggi. Ini filsafat tinggi. Cuma sayang, di mana ketinggiannya saya tidak tahu. Tandure wosumile
tak ijo royo-royo tak senggata manten anyar cah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu ya penekno kanggo mbaso dodotira Laron-laron murid dikejutkan oleh tembang yang dinyanyikan oleh Laron Bujang. Laron-laron murid mendekat ke sumber suara. Mari, Bapak Sepuh, mari saya antar Bopo mangkat dengan tenang. Lah toh, mangkat toh nyebutnya, jadi tidak tewas. Itu namanya menghujat, haram hukumnya. Yo jelas mangkat. Wong dia itu abdinya. Sejelek-jeleknya juragan, abdi punya kewajiban menghormati. Mikul dhuwur mendem jero. Tapi ya itu, kalau abdinya sendiri kan, kalau mikul dhuwur ya keduren, kalau mendem jero kejeron. Jadi mereka bisa kolusi. Bopo Sepuh sebaiknya merelakan datangnya kematian. Suka atau tidak, rela atau terpaksa, Bopo Sepuh perlu menyambutnya. Maka kenapa Bopo menahan nyawa yang telah menjadi bahan pergunjingan ini untuk tinggal lebih lama? Laron Bujang bangkit dari duduknya dan memeriksa Laron Sepuh dengan wajah penuh kesedihan. Semua Laron pun turut mengamati. Taruhan, pasti sudah mati. Sudah jadi murid koyo masih seneng taruhan iki yo. Loh, mumpung masih jadi murid. Kalau sudah jadi mursyid, mana mungkin. Detik-detik terakhir. Jantungnya pasti telah berhenti berdetak. Laron Bujang meraba denyut nadi. Meraba dengus nafas Laron Sepuh. Semua Laron tegang menunggu. Tetapi Belum mati. ini siapa yang keras kepala toh? Orangnya atau nyawanya? Bopo Sepuh masih bisa bergerak. Kalau Bopo Sepuh masih hidup, ayo hiduplah. Tapi jangan mati tidak, hidup juga tidak. Nanti malah medeni bocah loh Bopo. Atau bisa-bisa akan membuat sejarah Bopo Sepuh sebagai laron tersukses sedunia cacat. Padahal apa susahnya hidup kalau memang masih kuat hidup? Kalau Bopo Sepuh pernah membuat kekeliruan, jagat masih menyediakan ampunan. Kalau Bopo pernah tersesat, alam masih menyediakan kata tobat. Iya,
Kalau bapak ngutang masih bisa ngemplang. Sing penting ono rembuke. Laron bujang menuju ke jendela. Sementara laron-laron murid berhamburan mencari persembunyian. Apa toh yang aneh dari orang yang keliru? Keliru, salah, dosa, cacat, sesat, sah. Manusia dengan dosa-dosanya adalah manusia dengan pakaiannya. Manusia dengan kekeliruannya adalah manusia dengan perhiasannya. Manusia tak perlu gengsi, mati dengan dosa menggayut di punggungnya. Karena bagaimana mungkin Gusti Allah akan membuktikan sifat Rahman dan Rahimnya kalau manusia yang marak sowan kepadanya tanpa tumpukan dosa. Maka manusia semacam itu justru manusia yang angkuh karena mengingkari kodratnya sebagai manusia. Kalau toh dosa bopo sepuh sebanyak buih di lautan, Gusti Allah akan membuktikan bahwa ampunannya jauh lebih luas dari lautan. Itu saja baru ampunannya, belum Gusti Allah sendiri. Jadi bayangkanlah kalau Gusti Allah merangkul bopo sepuh keharibaannya justru dengan perantaraan dosa dan kesalahan bopo. Tasawuf tingkat tinggi. Tasawuf tingkat tinggi. Dari aliran mana ini dia? Kita cari siapa gurunya. Iyo, kita aja debat sakti mana dengan mursyid kita. Kalau sakti punya dia, kita pindah guru. Shh, jangan-jangan dia wali Allah yang menyamar. Atau jangan-jangan dia malah Sayyidina Kidil. Soalnya nabi yang satu ini memang jalannya nyentrik. Seandainya saja bopo sepuh bisa bangun dan mendengar saya. Tapi kapan saya pernah bisa berkata-kata pada bopo? Kita memang selalu berdekatan, tapi sesungguhnya jarak kita sangat jauh. Sementara bopo lebih banyak dikelilingi oleh manusia-manusia jauh yang bopo percayai sebagai orang dekat. Wah, Sufi nih, pasti bujang Sufi nih. Sejatine urip iki kaya dene wong lelungan neng dunya mung mampir ngombe.
Mestine jagat akhirat nunggal marang pangeran kang titis pangestunipun mugi antuk kanugrahan. Laron-laron murid gaduh kebingungan mendengar lantunan tembang laron mursyid. Ayo, Mursyid memanggil kita. Tapi beliau tertidur. Hanya mursyid yang bisa menyanyi sambil tertidur. Asyik, mursyid kita ternyata sakti. Gak jadi pindah guru Kita harus mengorek proses kreatifnya mursyid hingga bisa sesakti ini. Betapa aneh anggapan orang. Hanya karena ada orang makan ketika lapar, tidur ketika ngantuk, dan istirahat selagi lelah. Sudah dianggap sakti. Betapa remeh ternyata kesaktian. Lah toh Mursyid, bingung lagi kita. Bapak Sepuh terbangun. Kalau dipikir-pikir, aku kok belum ingin mati. Bapak Sepuh masih bisa bertahan hidup. Urusanku masih banyak, Bujang. Aku tidak ingin mati dengan meninggalkan banyak sisa urusan. Aku telah banyak berbuat untuk mengumpulkan bekal hidup. Masa setelah bekal terkumpul sebanyak ini, kok malah disuruh mati? Enak saja. Yang aku kumpulkan adalah bekal untuk hidup, bukan bekal untuk mati. Jadi, no way. Akan aku buktikan kalau aku tak selemah yang mereka duga. Aku masih kuat, Bujang. Tak bisa jatuh dan dijatuhkan. Minggir, Bujang. Aku masih kuat. Ayo, aku masih kuat, bukan? Aku tak bisa jatuh, Bujang. Dan dijatuhkan begitu saja, bukan? Aku ini orang kuat, sangat kuat. Mana mungkin aku bisa dengan tiba-tiba dibuat lemah dan sangat lemah. Orang-orang itu pasti sedang dijangkiti halusinasi. Mereka pasti akan kecewa melihat siapa aku sebenarnya. Saya memang ingin Bapak Sepuh bertahan hidup kalau memang masih kuat hidup. Tapi bukan jenis hidup yang ngoyo begini. Enak saja menyuruh orang mati. Kematian itu kan hanya menarik bagi orang-orang yang siap mati. Padahal aku kan lebih memilih siap hidup. Dari awal aku sudah muak membayangkan mati, membayangkan kubur yang gelap, kaku dan sendiri. Wah, mengerikan. Siapapun
sepanjang ia sudah mati, ternyata hanya akan berhadapan dengan ketidakberdayaan. Padahal hanya orang tolol saja yang mau dibuat tak berdaya. Dan aku bukan jenis manusia seperti itu. Sejak mula telah aku persiapkan hidup ini untuk hidup itu sendiri. Dari laron muda yang bukan apa-apa, aku bekerja dengan kegilaan seorang jenius untuk mendapatkan sepasang sayap. Semula memang hanya sepasang, tapi lama-lama aku butuh berpasang-pasang. Lama-lama semua pasang sayap yang ada di jagat ini harus kukenakan. Karena aku harus terbang menuju ketinggian tertinggi. Aku tidak mau ambil risiko kalau ternyata di atas ketinggian masih ada ketinggian lagi. Akan kubuktikan kalau ketinggian itu masih menjadi milikku. Bagai burung yang hendak mengepakkan sayapnya menuju ke angkasa. Lalu laron sepuh meloncat ke atas. Ciat! Waladalah, pakai ciat barang iki. Lah inilah ketinggian tertinggi. Yang tinggi malah rendah sekali. Kita harus menanyakan fakta yang mengherankan ini pada Mursyid. Mursyid menghilang. Laron-laron sibuk mencari laron Mursyid hingga mereka lelah. Duh, Mursyid. Padahal kita masih butuh bertanya tentang tinggi dan rendah, hidup dan mati, ada dan tiada. Mursyid belum juga menjawab loh ini. Kenapa di satu sisi ada manusia yang ngotot untuk terus mengada, lah sementara Mursyid sendiri malah begitu gampang tidak ada. Ada yang ngotot untuk terus ada, dan ada yang rileks untuk jadi nggak ada. Gimana sih ini? Bulu-bulu kami mulai tumbuh ya Mursyid. Sebentar lagi kami juga bisa terbang. Ketinggian mana yang harus kami pilih ya Mursyid? Ternyata ada yang telah terbang tinggi sekali. Tapi nyatanya malah gesut begitu rendahnya. Kenapa bingung menentukan rute terbang kalau jumlah arah hanya satu adanya? Laron-laron merayap untuk bersayap. Laron-laron bersayap untuk terbang. Dan tidak ada penerbangan yang paling indah selain terbang menuju cahaya. Karena di sanalah sayap-sayap akan rontok dan fana. Cahaya fana. Fana. Puncak perjalanan ternyata ada dalam fana. Sekian lama terbang, ternyata salah jurusan. Nasib, nasib. Audio drama
Laron, karya Pri GS dengan para lakon Laron Mursyid, Prasetya Embrata, Laron Sepuh, Purnama Priyatna, Laron Bujang, Cak Aep, Laron 1, Tias Arumsari, Laron 2, Riri Arta Kusuma, Laron 3, Iis Antea Laksmi, Laron 4, Dwi Kishan, Laron 5, Andra Donata. Narator dan pengarah Riri Arta Kusuma. Naskah dan editor Adi Jovial. Editor Samuel. Sampai jumpa pada persembahan teater provokasi selanjutnya.